Dalam analisa, perlu nggak untuk memakai time frame yang besar? Beberapa trader, terutama scalper, biasanya malas untuk menggunakan time frame yang lebih besar. Dengan alasan, ya kan cuma ambil untungnya sedikit, pergerakannya sedikit. Ngapain pakai time frame yang lebih besar? Nah sobat trader, sebenarnya dalam melakukan trading, penting sekali untuk menggunakan time frame yang lebih besar untuk mengetahui arah tren dan juga untuk mengetahui kira-kira pergerakannya, arah targetnya sampai mana saja. Nah, untuk lebih jelas ya, yuk kita simak videonya berikut ini. Perlu time frame besar dalam analisa? Ya, kita lihat dulu contohnya ya. Di GBP USD time frame yang M15, jadi di time frame yang kecil. Kita bisa lihat di sini dengan menggunakan analisa yang sederhana untuk menentukan buy atau sell. Ya. Pada tanggal 30 Oktober ini kita dengan cara sederhana menggunakan support ya berdasarkan posisi terendah ini dan resisten berdasarkan posisi tertinggi ini ya rata-rata. Oke. Jadi kalau lewatin ini kita siap ambil posisi buy, lewatin ini kita ambil siap posisi sell. Nah, kemudian akhirnya break resisten di mana di sini ada 3 candle ya. Setelah break 1 2 3 itu candle naik semua ya. Kita ambil posisi beli ya. Dan kita harapkan untuk dapat keuntungan langsung. Tapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi, malah harga bergerak turun nih, ya. Mungkin kalau bergerak cuma satu ini, oh nyantai lah paling nggak batasnya sampai di sinilah support ya. Nanti terus akan balik lagi, ya. Tapi ternyata setelah sampai di sini memang sempat mentok, akhirnya break, lanjut turun sampai 3 candle, ya. Dan akhirnya jumlahnya 36 pips. Karena semakin bertambah setelah break melewati support ini, nah itu biasanya mulai ketar-ketir tuh. Sekalipun baru 20 sampai 25 pips gitu ya. Ketar-ketir akhirnya apa? Begitu sampai terus posisi bawah ini, mungkin belum sampai 36 pips, akhirnya di cut loss ya. Karena apa? Karena nggak ketahuan nih, waduh turunnya ini sampai mana lagi nih, kayak begitu ya. Nah, untuk itu perlu kita mengetahui arah tren ya. Nah, ini kita bisa lihat begitu posisi buy terus sempat turun, tapi udah terlanjur di cut loss ya. Ternyata akhirnya apa? Malah naik, bener sebenarnya prediksinya ya. Malah dapat untung apa? Naiknya 84 pips ya. Nah, naiknya 84 pips ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ditutup, nggak di cut loss, udah profit kayak begitu ya. Nah, untuk mencegah posisi trading yang ketika kita harga ternyata berbalik seterusnya ya, terus jadi membuat sampai ketar-ketir kayak begitu ya. Nah, supaya nggak langsung di cut loss, kira-kira apa yang harus diketahui? Ya targetnya, target berikutnya sebenarnya di mana, kayak begitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Ketika ini menggunakan time frame kecil, tapi kita akhirnya menggunakan time frame besar untuk mengetahui arah target-target berikutnya itu ya. Coba kita lihat ya. Nah, di sini dengan menggunakan time frame H1 ketika harga lagi naik seperti ini, kita dapatkan bahwa di sini 20 pips ya, yang tadi support pertama. Kemudian kita buat support kedua berdasarkan posisi terendah yang ini ya. Nah, kemudian posisi terendah ketiga yang ini nih, yang paling akhir ini ya, kita buat juga garis support. Nah, berapa pips itu ya?
minus 38 pips, dan minus 55 pips. Nah, sampai di mana kita bisa untuk menahan gitu ya, toleransi kita masing-masing bisa berbeda. Ada yang mungkin di 38 pips saya keluar aja, atau 38 pips masih lanjut, minus 55 pips barulah saya keluar, kayak begitu ya. Nah, berarti kita bisa tentukan yang mau keluar di minus 38 pips, ya pasanglah stop loss 38 pips ya, berdasarkan target yang dibuat dengan time frame yang lebih besar tadi. Kemudian yang mau istilahnya 55 pips, saya bisa kok menanggung 55 pips resikonya. Ya 38 terusin aja. Ya udah, saya stop lossnya di minus 55 pips ya. Nah, kemudian setelah kita pasang stop lossnya seperti itu berdasarkan time frame yang besar ya. Kemudian kita lihat ternyata harga bergerak kemudian turun ya, sini sebesar berapa? Sebesar 36 pips ya, seperti yang tadi ya, nggak sampai minus 38, jadi nggak sampai stop loss 38 pips. Kemudian akhirnya apa? Berbalik naik ya, 84 pips. Nah, berapa keuntungan yang didapat ya? Keuntungan yang didapat adalah dari sini ke naik ke atas ini kan 84 pips ya. Nah, tadi sempat minus 36 pips pas turun ya, setelah ambil posisi buy tadi. Jadi keuntungan yang didapat adalah 48 pips. Ya, jadi penting sekali nih sobat trader menggunakan time frame besar ya untuk mengetahui arah target-target ya, sehingga ketika harga berbalik berlawanan ya, kita tidak segera untuk melakukan cut loss kalau masih ada di dalam trennya ya. Seperti ini kan kita bisa lihat akhirnya trennya naik ya setelah melewati posisi resisten ini, seperti itu ya. Dari posisi turun diprediksi akan berbalik menjadi tren naik, dan itu terjadi ya. Demikian sobat trader, demikian video mengenai pentingnya memerlukan time frame yang lebih besar dalam melakukan analisa. Tentunya video ini dapat bermanfaat buat sobat trader sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen yang ada di media sosial kami. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya untuk mendapatkan update-update video dari kami. Nah, sobat trader, jangan lupa kalau belum melakukan trading, tradingnya di mana? Di Java Global Future.